Nenek moyang iblis abisal yang baru saja tertidur lelap, dan tidak punya waktu untuk memulihkan diri dan berlatih dibangunkan kembali. Dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi kali ini, dia tidak memarahi sosok yang menjulang tinggi itu lagi, tetapi tenggelam dalam hatinya. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah berita itu kembali dari dunia rahasia markas besar Tiangong? Fikir leluhur Yuan Mo memiliki cahaya dingin di matanya dan buru-buru berkata dengan suara dingin. Melihat sosok yang menjulang tinggi ini berjalan dalam kepanikan, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa tindakan Su Gu Zizun telah gagal. Leluhur Tuan Yuan Mo, tidak, ini bukan ranah rahasia dari markas besar Tiangong. Kata sosok yang menjulang tinggi itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Lalu apa? Kata nenek moyang Yuan Mo terkejut. Itu adalah klan binatang purba luar angkasa. Jawab sosok yang menjulang itu buru-buru berkata. Klan binatang purba luar angkasa. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di hati leluhur iblis yang dalam. Perasaan keintiman, langsung turun ke jiwanya, membuat tubuhnya kaku. Apa yang terjadi dengan Space Ancient Beast? Sosok agung ini buru-buru mengirim gambar ke leluhur Demon Abyss. Ketika melihat Qin Chen di sebelah Shen Gong Tianzun, leluhur Yuan Mo tenggelam sepenuhnya. Saat ini di langit berbintang iblis, dua aura kuat bersembunyi di lautan iblis yang dalam, menyerap kekuatan mengerikan di lautan iblis ini. Tiba-tiba, merasakan nafas yang menyapu seluruh langit berbintang laut ajaib, kedua sosok itu tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap langit. Ini adalah aura nenek moyang iblis. Apa yang terjadi pada leluhur iblis yang dalam? Leluhur iblis Tuan Lohu, aura ini sangat mirip dengan aura yang kami rasakan dari langit berbintang luar di medan perang 10.000 ras. Itu harus menjadi Abyss Demon of the Abyss. Leluhur tua, kata pria ini bukan orang lain, itu adalah Molly yang melarikan diri dari medan perang 10.000 ras, dan di sampingnya adalah Raja Iblis Qian, yang mempesona, seperti peri cantik. Leluhur iblis menjadi gila, jawab leluhur iblis Lohu mencibir. Namun, kekuatan orang ini tidak lemah, dan nafas ini hampir tidak disebutkan dibandingkan dengan leluhur iblis asli tahun ini. Itu wajar, leluhur iblis Tuan Lohu, di zaman kuno, kamu pasti merajalela dan tak terkalahkan. Kata Molly sambil tersenyum. Oke, berhenti menyanjung dan terus melakukannya. Di laut iblis ini, ada asal-muasal dao dari ras iblis laut, dan ras iblis laut ini dapat dianggap sebagai kelas kedua dari ras iblis. Ketika kita menggali fondasi Great Dao mereka, kita akan langsung menganeksasi seluruh Sea Demon Race. Saat waktunya tiba, kekuatan leluhur iblis pasti akan pulih kembali, dan kamu juga bisa mendapatkan kekuatan ras iblis laut. Di tempat iblis Yuan Mo saat ini, leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Kata sosok yang menjulang tinggi menatap leluhur Yuan Mo yang akhirnya tenang. Di sekitar, langit berbintang yang tak berujung mengapung dan tenggelam, kehampaan pecah menjadi aliran partikel, dan bintang-bintang ajaib meledak secara langsung, dan bahkan ada ratusan juta makhluk iblis yang lemah berjatuhan. Nenek moyang Yuan Mo dengan dingin melirik sosok yang menjulang tinggi itu, dan berkata dengan dingin, kamu dapat mengirim pesan, biarkan semua mata-mata klan kita di Tiangong dapat bersembunyi, tidak lagi menerima perintah apapun, semua mengungsi. Sugu Supreme, tidak ada lagi keberuntungan. Nenek moyang iblis yang dalam menghela nafas. Dia melihat kembali ke sungai panjang takdir. Nasib keluarga binatang purba luar angkasa dan klan iblisnya telah hancur. Tidak ada keberuntungan. Lalu sosok yang menjulang tinggi dengan cepat pergi. Berita kehancuran klan binatang buas purba juga menyebar perlahan ke seluruh alam semesta seperti embusan angin. Namun, karena lokasi klan binatang buas purba dan rahasianya, tidak banyak klan yang mengetahuinya, yang menyebabkan berita ini hanya menyebar di antara beberapa ras teratas. Namun, ada juga beberapa ras kuat yang mengetahui keberadaan Space Ancient Beast, menyebabkan sensasi yang tak ada habisnya. Saat ini di bawah kepemimpinan Shen Gong Tianzun, dalam 3 hari,
Gujiang Tianzun dan yang lainnya telah kembali ke ranah rahasia markas besar Tiangong. Pengrajin kuno Tianzun, hal berikutnya tentang dunia rahasia markas besar, aku akan menyerahkannya padamu. Menjatuhkan pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya, Shen Gong Tianzun berkata sambil tersenyum. Tuan Aula, apakah kamu tidak kembali? 5 pengrajin kuno Tianzun berkata dengan tergesa-gesa. Haha, Qin Chen dan aku masih memiliki masalah penting untuk ditangani. Shen Gong Tianzun tersenyum sedikit, setelah kamu kembali, kalian berlima akan membahas semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tian. Adapun hal-hal penting apapun, Anda bisa memberitahu saya nanti. Adapun blokade ranah rahasia markas, Anda juga akan membukanya. Sekarang situasi umum sudah diatur, dan saya tidak perlu memblokirnya sepanjang waktu. Ucap Shen Gong. Pengrajin kuno Tianzun dengan hormat memberi hormat. Pengrajin kuno Tianzun dan mereka segera pergi ke dunia rahasia markas. Di aula harta karun, Shen Gong Tianzun mengambil Qin Chen dan meninggalkan ranah rahasia markas besar Tiangong. Tuan Tianzun, kemana kita akan pergi selanjutnya? Qin Chen bertanya dengan mata membara. Hehe, aku belum tahu pikiranmu. Sekarang setelah Anda memenuhi persyaratan saya, maka saya akan membawa Anda ke klan kuno. Namun, setelah membawamu ribuan klan kuno, aku akan menyelesaikan keluarga Ji. Aku punya satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Qin Chen bertanya dengan ragu, ada apa? Haha, jangan khawatir, nanti kamu akan tahu. Ini bukan hal yang buruk, tetapi hal yang besar untuk Anda. Ya, hal yang sama berlaku untuk teman-teman di sekitar Anda. Shen Gong Tianzun tersenyum sedikit, tapi matanya melihat keluar dari alam semesta yang jauh. Shen Gong Tianzun tersenyum. Sebagai master agen pekerjaan surgawi saya, Anda harus dapat meyakinkan orang banyak dalam perjalanan alat pemurnian. Butuh beberapa hari untuk pergi ke zaman kuno kali ini. Dalam beberapa hari terakhir, saya akan menilai keterampilan pemurnian Anda. Sebelum keraguan di hatinya jatuh, Shen Gong Tianzun telah membawa Qin Chen ke dalam kehampaan tersembunyi di kedalaman aula harta karun. Dalam kehampaan ini, nafas waktu mengalir, dan Qin Chen jelas bisa merasakan bahwa berlalunya waktu di sini sedikit berbeda dari dunia luar. Aturan waktu. Gumam Qin Chen terkejut, agak mirip dengan percepatan waktu di dunianya yang kacau. Itu memang aturan waktu. Saat aula harta karun ini disempurnakan, ada juga jejak nafas waktu yang asli. Selain itu, ia telah mengalami pembaptisan tahun-tahun, sehingga memiliki kekuatan waktu, mendesak hingga ekstrim, dan dapat mempercepat waktu 10.000 kali. Qin Chen terkejut, apakah itu ribuan kali di dunia luar? Dunianya sendiri yang kacau, bahkan setelah dunia dibuka, hanya 100 kali lebih cepat, dan Qin Chen jelas merasa bahwa kekuatan tahun-tahun itu tidak cukup, dan dia perlu menambah kekuatan tahun-tahun itu. Shen Gong Tianzun tersenyum lembut, faktanya, yang disebut 10.000 kali, itu hanya yang paling optimal. Semakin tinggi basis budidaya, semakin besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mempercepat waktu. Sekarang Anda dan saya ada di sini, saya bisa berakselerasi 100 kali lipat. Itu sudah batasnya. Lalu Qin Chen menghela nafas lega. 100 kali waktu, kalau begitu, itu tidak jauh berbeda dari dunianya yang kacau, dan itu masih di bawah desakan Shen Gong Tianzun. Dengan cara ini, dunianya yang kacau menjadi lebih baik. Kamu memiliki asal-usul waktu. Jika Anda mencapai sesuatu dalam aturan waktu, tidak sulit untuk mempercepat waktu. Itu bahkan lebih kuat dari aula harta karun. Lagi pula, aula harta karun hanya terintegrasi ke dalam asal mula langit dan bumi. Anda memiliki sumber waktu yang sebenarnya. Itu satu-satunya masalah adalah percepatan waktu membutuhkan ruang khusus, yang tidak mungkin dilakukan dengan harta apapun. Kata Shen Gong Tianzun. Ketika Anda memiliki kesempatan, mari kita lihat apakah ada harta karun seperti itu. Harta karun dunia kecil sama berharganya dan tidak dapat diperoleh dengan mudah.
Ya, baiklah, kata Qin Chen mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada dunia yang kacau di tuan ini, dan saya akan dengan mudah memberi tahu Anda. Jadilah rendah hati, kata Shen Gong Tianzun, dan membawa Qin Chen ke aliran langit berbintang. Sebelum dia bisa mulai, dia mendengar geraman samar di kedalaman langit berbintang. Qin Chen sedikit mengubah warnanya dan melihat ke atas, dan dia melihat bahwa di kedalaman langit berbintang yang tak berujung, sepertinya ada embusan aura, tertahan dan menderu. Shen Gong Tianzun segera melambaikan tangannya, menutupi kehampaan. Tuan Tianzun, itu adalah kandang olah harta karun, Void Tianzun dan binatang luar angkasa kuno di penjara di sana. Omong-omong, semua mata-mata iblis tempat saya bekerja di surga juga di penjara di tempat yang sama. Kata Shen Gong Tianzun dengan senyum ringan. Tuan Tianzun, orang-orang dari klan binatang buas kuno. Qin Chen ragu-ragu berkata, meskipun klan binatang purba luar angkasa hanyalah klan kecil, bagaimanapun juga itu adalah ras yang kuat seperti awan dan banyak jumlahnya. Qin Chen tahu bahwa semua klan binatang purba luar angkasa dikumpulkan oleh aula harta karun ini. Oke, selanjutnya, kamu dan aku akan bertukar alat pemurnian. Dunia ini, waktu berakselerasi, dan Qin Chen serta Shen Gong Tianzun segera berkomunikasi. Meskipun pencapaian pemurnian Qin Chen luar biasa, itu tergantung pada siapa dia dibandingkan. Tetapi dibandingkan dengan Shen Gong Tianzun, pengrajin top yang diturunkan dari pengrajin kuno, Qin Chen secara alami masih memiliki celah yang besar. Terlepas dari hal-hal lain, Shen Gong Tianzun tidak secara langsung mengajari Qin Chen cara menyempurnakan alat, tetapi bertukar pengalaman dengan Qin Chen, dan melakukan beberapa tanya jawab. Jelas, dia ingin memahami pemahaman pemurnian Qin Chen hari ini. Shen Gong Tianzun juga terkejut dengan pemahaman ini. Karena Qin Chen memiliki pencapaian luar biasa pada masalah inti alat pemurnian, dan bahkan di beberapa tempat, bahkan Shen Gong Tianzun diam-diam terkejut. Itu benar-benar karena Qin Chen telah mendapatkan warisan Istana Butian, telah melihat kelahiran dunia kekacauan, dan telah melihat banyak keajaiban di alam Dewa Vientiane. Apa yang disebut satu metode bersifat universal, banyak prinsip terkandung dalam aturan surga yang sangat sederhana. Dalam hal ini, Qin Chen lebih kuat dari banyak master kerajinan top. Shen Gong Tianzun memandang Qin Chen, terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yao Supreme membiarkan dirinya begitu memperhatikan Qin Chen, dan juga mengerti mengapa dia bisa mendapatkan warisan Istana Butian. Meskipun tingkat kultivasi Qin Chen masih lemah, dalam beberapa hal, itu sangat menakutkan. Dalam perjalanan menyempurnakan Dao, setiap orang memiliki pemahamannya sendiri. Saya awalnya memberi Anda beberapa petunjuk, tetapi sekarang saya menemukan bahwa saya tidak dapat mengajari Anda terlalu banyak dalam perjalanan menyempurnakan Dao. Bukannya saya pelit, tapi pada suatu titik, jalan saya tidak lagi cocok untuk Anda dan Anda harus turun tangan sendiri. Kata Shen Gong. Karena setelah beberapa pertukaran, Shen Gong Tianzun mengerti bahwa Qin Chen tidak perlu terlalu lemah dalam pemahamannya tentang alat pemurnian. Hanya saja jalannya berbeda. Setiap orang punya pemahamannya masing-masing. Jika Shen Gong Tianzun mengajari Qin Chen pemahamannya tentang jalan pemurnian saat ini, itu tidak akan membantunya, tetapi akan menyakitinya. Apa yang kurang dari Anda sekarang adalah pengalaman pemurnian, tetapi tidak masalah, pengalaman pemurnian dapat ditingkatkan dengan banyak menyempurnakan alat. Kata Shen Gong Tianzun sambil tersenyum. Qin Chen juga tahu di mana kelemahannya. Kemudian, dengan bantuan Shen Gong Tianzun, Qin Chen mulai terus menyempurnakan pemurnian siang dan malam untuk meningkatkan level peralatan pemurnian. Penyuling seperti itu perlu mengkonsumsi bahan tingkat yang mulia yang menakjubkan. Seberapa langka bahan yang mulia? Itu adalah kekuatan teratas seperti Istana Bintang Dewa yang bisa memainkannya. Dan ketika Qin Chen dan Shen Gong pergi menuju klan kuno, di wilayah keluarga Ji saat ini,
Ada keheningan antara langit dan bumi. Dunia kuno tempat suku kuno berada sangat luas dan tidak terbatas. Itu masih mempertahankan beberapa lingkungan dan fitur kuno, dan juga memiliki beberapa aura kacau yang mengalir. Di dunia kuno sangat berbahaya, bahkan ada beberapa hewan liar dari zaman kuno yang sangat berbahaya. Wilayah keluarga Ji terletak di tempat yang relatif terpencil di dunia kuno. Di sebuah rumah di wilayah keluarga Ji. Di malam sepi, Ji-Ryu diam-diam menatap langit, matanya penuh kerinduan. Setelah dibawa kembali ke klan kuno oleh keluarga Ji yang kuat, Ji-Ryu tahu bahwa kali ini segalanya tidak pernah sesederhana itu. Berdiri di jendela, Ji-Ryu melihat keluar jendela. "Sao Chen, kamu di mana?" Hati Ji-Ryu dipenuhi dengan rasa khawatir dan rindu. Begitu dia ditinggalkan di istana Guanghan, Ji-Ryu kehilangan berita Qin Chen. Dia dan Yu Qianzu memasuki kamp Tiangong di medan perang 10.000 ras untuk mencari pengalaman dan mengalami tragedi di medan perang 10.000 ras. Belakangan, Vientiane God Store dibuka. Meskipun Ji-Ryu dan yang lainnya gagal memasuki alam Dewa Vientiane untuk mendapatkan pengalaman, mereka memasuki alam rahasia sekunder eksternal dari ranah Dewa Vientiane, dan mereka juga mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Semuanya telah melangkah ke ranah Zun, dan Ji Wuxu telah mengumpulkan banyak hal dan menjadi puncak Zun. Namun di sana mereka juga bertemu dengan orang-orang dari ras purba, yang menyebabkan identitas mereka terbongkar dan diketahui oleh keluarga Ji. Oleh karena itu, di tengah jalan kembali ke Tiangong, dia dicegat oleh orang-orang dari keluarga Ji dan dibawa kembali ke keluarga Ji.